Yastamiru, syariat yang dibawa Nabi itu terus berjalan ila inqidoil abad sampai tuduke jagat, sampai hari kiamat, sampai rampungnya kehidupan alam dunia. Itu syariatnya Nabi. Wa kitabuhu, utawi kitab yang dibawa Nabi, al-mu'jiz, yang mampu mengalahkan semua kitab, mampu mengalahkan semua sastrawan, mampu mengalahkan semua pujangga, mampu mengalahkan semua penyair, al-mustamir, kang terus berjalan, as-salim, yang selamat, minat tabdil, dari pergantian, wa tahrif, dan perubahan. Jadi kitab yang dibawa Nabi itu terus menerus berjalan, tidak akan mengalami perubahan dan perubahan, masih utuh, orsinil nil. Tuh. Kalau kita melihat mukjiz biadna surah, dengan sedikit ayat saja, itu mukjizat kitabullah, itu mampu mengalahkan semua sastra yang ada, semua penyair-penyair yang ada. Di mana letak ijaznya, kan gitu. Letak ijaznya ya di sini letaknya, bahwa sehebat apapun syairan yang dinyanyikan oleh seorang pujangga, itu pasti ada expirednya. Ketika muncul syair baru yang lebih indah, lebih merdu, syair yang lama ketinggalan. Tapi kalau kandungan Quran itu tidak pernah mengalami expired. Laka masa tenggange, laka masa kadaluarsanya. Nah, di situ makna ijaznya terus sepanjang masa eksis. Nah, di situ sampai akhir zaman, sampai rambungnya jagat. Itu maka disebut al-mu'jiz, al-mustamir, as-salim, minat tabdil, wa tahrib. Wa huwa utawi kitabullah iku hujjatullah ala ibadihi. Jadi kitab yang dibawa Nabi itu merupakan senjata ampuh dari Allah untuk hambanya. Nah, cuman hambanya beli pada seneng ning senjata ampuh, masih gegulat mantra, masih gegulat wiwitan gede, masih gegulat tombak Ki Ageng Sapa, masih gegulat kerise Ki Ageng Sapa. Nah, ini padahal ini senjata paling ampuh, perisai paling ampuh untuk hamba-hamba Allah, yaitu Al-Quran. Ya mboten maido, menungso iku kepengene luru kesaktiane mawon, Pak. Tapi angger kongkon belajar latihan sakti pada blikiyeng. Prosesnya pada blikiyeng, yo kepengene hasilnya baik. Nandure beli kepengene ngunduh, malah ngerampok. Ya mending lah menjukute siji sih yo. Diunduh dintengi Kang Wani. Yo, nandure beli ngunduh. Masya Allah. Seperti itu. Nandure beli. Tapi kepengene ngunduh. Padahal jelas mukjizat yang terbesar tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran. Dan Quran itu mukjizat yang makulah, logis sepanjang zaman, sepanjang waktu. Yang jadi persoalan ketika Quran tidak sampai bisa makul di analog kita, tidak masuk dalam pikiran hati kita, berarti hati kita yang bermasalah. Duduk Quran nih, angel temen si Quran ku dipahaman nih, berarti otaknya sampeane sing kudu diberseni, kudu diberesi. Ada apa dengan akal saya? Bukan Qurannya sing angel, pikirannya sampeane sing cutek, bebel.
Nah, itu yang harus dibenahi. Karena Quran itu merupakan hujjatullah. Makanya dari zaman dulu sampai sekarang pun sama sebenarnya. Sing dikejar tongkatnya Nabi Musa, cincin Nabi Sulaiman, gini betul. Tapi kitab-kitabnya pada berkiyang. Sementara mukjizat Kanjeng Nabi wujudnya kitab. Nah, wujudnya kitab. Luwih bleki yang maning. Iya beli. Ari bengen si katon Nabi Musa duwe tongkat jelek. Dadi hula. Jelek. Bisa naklukaken alam semesta. Nabi Sulaiman. Ya memang seperti itu. Budayanya manusia umat Nabi terdahulu, bahkan umat Kanjeng Nabi pun sampai zaman kini masih mekoten. Lamun kongkon ngaji kang temenanan kok pada blekiyeng, tapi lamun kongkon wiridan wiridan kin bari cepet sugi, wah yo langsung. Ya boleh. Kepengene keramate bae, tapi menggawe kanggo ngasilaken keramate blekiyeng. Iku diantaranya. Diantara sama. Padu seneng kabeh kepengen ketemu Nabi, kepengen paham Kanjeng Nabi, tapi syarat rukune ketemu ora dijalani. Ya masa ketemu mah. Yang nggih, masa ketemu mah. Makanya sangat selaras sekali. Orang yang bisa mencintai Allah, indikasinya itu pasti cinta pada Rasulullah. Itu indikasinya. Orang yang betul-betul sudah bisa mampu menjadi muhibbin hakiki kepada Allah, itu pasti dia bisa muhibbin kepada Rasulullah. Nah, indikasinya orang itu muhibbin kepada Rasulullah, itu dia akan hub dengan akhirat, akan cinta dengan akhirat. Indikasinya orang itu sudah cinta dengan akhirat, budud dunia. Beli nyantek urusan mekayo loh. Beli nyantek yombuji kuleke dere. Masih ketepekan bae jembak langsung ke mekayo kok ketemu-temu. Ya saleh dewek. Rezeki kang wis dibagi kok digulati, dosa digulati. Kang digulati iku rezeki kang sifatnya durung dibagi. Ari urusan rezekinya ruhul hisas, ruhul hewani iku wis dijlentrekno kabeh ning alam dunya. Buktine ndi? Sampean lapar, krenteg, kepengen mangan. Ya anu kang dipangan. Bukan dipangan apa? Pasti wis ana dan bisa mangan. Kan ngoten. Sampean dahaga mesti ana kang diinum. Mbuh banyu udan, mbuh banyu kali, mbuh banyu apalah. Artinya wis ana kabeh, wis disiapakan kabeh. Jadi sebenarnya lamunan pikirannya cerdas kok. Gak usah nemen-nemen digulati. Kang perlu digulati ku preben carae bisa nyambung karo kang gawene. Nah, kuwen kang perlu digulati. Kang upai sarana dan prasarana wareg, kang upai sarana dan prasarana melegakan haus dan dahaga, itu yang harus dicari. Hari urusan weteng tanggai weteng sih wis digelar lamun anu kok Kang. Kari milih bae. Sesuai kantong ya beli. Kantong wis titik yo mangane kelase warteg. Kantongnya gede ya mungkin lebih dhuwur maning. Ya artinya semua wis digelar. Ini yang paling terpenting, bagaimana
kita bisa belajar mencintai Allah sesuai dengan kriterianya. Wa huwa hujjatullah ala ibadi. Wajuilat lahu dan juga keistimewaan yang diberikan Nabi. Wajuilat lan den dadaken lahu pada Nabi opo al ardu bumi masjidan haleh berstatus masjid, dalam sama-sama ketika beribadah di situ mendapatkan pahala koyo salat ning masjid. Jadi sampean umat Nabi punya suatu keistimewaan ning bumi endi bae, di tempat mana saja, ketika Anda sholat itu fi hukmil masjid. Watuhuron, dan bumi itu bagi keistimewaan Nabi dihukumi suci semua. Jadi sekalipun tembeleke kanan suci bagi Nabi, keistimewaannya seperti itu. Wa uqtiya, dan diberi sopon Nabi khamsata syafa'atin, Nabi diberi 5 syafaat. Wa huso, dan dispesialkan atau diistimewakan sopon Nabi bisyafa'atil udma, dengan syafaat agung. Maksudnya syafaatul udma itu Nabi orang yang pertama kali bisa matur diputuskannya segala persoalan persidangan di yaumul kiamat, maka disebut Rasulullah memiliki syafaatul uzma, punya syafaat yang sangat agung. Wahwa diantaranya awaluman yakra'u babal jannah. Kenapa disebut Rasulullah memiliki syafaatul uzma? Karena beliau adalah sosok Nabi, sosok Rasul yang pertama kali bisa membuka pintu surga, yang bisa mengetuk pintu surga, maka disebut memiliki syafaatul uzma. Lawa ummatuhu, termasuk utawi umatnya Nabi iku khairu ummah. Umat-umat Nabi itu adalah sebaik-baiknya umat. Maka dalam satu hadis ada istilah aksaru syuhada ummati ahlul fursi. Jadi mayoritas syuhada umatku, jari Kanjeng Nabi, iku ashabul fursi, ae ashabul ilmi. Dia meninggal di tempat tidur tapi memiliki ilmu. Jadi matine beli nggawa pedang, beli perang ning medan perang, tapi matine ning kasur. Iku aksaru syuhada ummati ahlul fursi. Ninggale enak, ninggale biasa, artinya tidak dalam keadaan perang. Tapi dia berkecimpung di bidang ilmu, maka disebut syuhada. Nah, itu paling banyak syuhada umat Nabi itu ahlul ilmi. Maksudnya ahlul fursi di sana ahlul ilmi. Terus wala tajtami'u, termasuk umat Nabi, artinya ulama-ulama yang menjadi umat Nabi itu tidak pernah sepakat alat dolalah untuk hal yang batil. Jadi umatnya Nabi itu diantaranya tidak pernah menyepakati hal-hal yang batil, hal-hal kang beli bener. Tidak akan pernah ada kata sepakat dalam hal yang mungkar, dalam hal yang batil. Itu umatnya Kanjeng Nabi.
Maksudnya para ulamanya di situ maksudnya. Wahwa utawi nabi iku awwalu syafi'in musyafa'. Nabi itu awal orang yang bisa memberi syafaat dan awal yang bisa dimintai syafaat. Bisa mensyafaati dan bisa dimintai syafaat. Wa awwaluman tangsyaqqu alaihil ardu. Termasuk Nabi juga adalah orang yang pertama yang bisa membedah bumi, nyigar lemo. Wa nisfu ummatihi, dan separuh umatnya Nabi itu kal malaikah yaumal qiyamah. Jadi separuh umatnya Nabi itu mentalitasnya, wawasannya, keilmuannya seperti malaikat. Itu separuh umat Nabi, mentalitasnya, spiritualnya, keilmuannya itu seperti malaikat. Yaumal kiamat, tapi nanti di hari kiamat. Wa fudolatuhu utawi kotorannya Nabi iku tohirotun, bersih, suci. Alal asoh, menurut kaul yang paling soheh, yutabaruku biha, bahkan bisa dialap berkah biha dengan fudolat. Kena kanggo tombo, Pak. Kotorannya Nabi itu bisa dijadikan berkah untuk obat. Wa yustasfa biha, bisa dijadikan obat. Tapi kotorannya Nabi itu begitu keluar langsung hilang, Pak, karena rebutan. Makhluk kang anu ning bumi ku rebutan, guys. Jadi jarang ketemu. Beruntung kalau bisa ketemu tuh. Jadi mayoritasnya tidak banyak ketemu. Ya ada sebagian salah satu sahabat yang menemukan fudolahnya Nabi. Bahkan ketika ditanya, ya Rasulullah, ini air apa? Ternyata kanjeng Nabi mesem. Ya belum jawab, mesem mawon. Kok enak sekali rasanya. Padahal itu fudolahnya Nabi. Itu dalam sebagian riwayat ada cerita kisah seperti itu. Wa yaro man waro'ahu kama yaro amamahu. Jadi Nabi itu bisa melihat dari depan dan dari belakang. Jadi walaupun wong ini mburi, katon ning ngarep. Walaupun wong ini samping, katon ning ngarep. Itu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi. Jadi lamun apanan wong gampleng kok konangan, tak tangkis dikit. Sebab katon sih podo bae ning ngarep. Sekalipun wong ini mburi, tapi bisa seperti di depan. Wayaro amamahu, dia mampu melihat seperti di depannya, walaupun orangnya di belakang. Wala yahillu munadatuhu min waroi hujratihi. Tidak halal, artinya nggak boleh ngundang Nabi min waroi hujratihi, gembor-gembor, bengok-bengok. Artinya nek nimbali kanjeng Nabi ojo seru-seru suarane, bokat ilang amal solehe. Seperti itu. La tarfa sautaka fauqa sautin Nabi. Ojo banteraken suaramu sak dhuwure suarane kanjeng Nabi. Khawatir amal solehe rontok. Itu min khosoisin Nabi, min fadhailin Nabi. Wa sholatuhu utawi sholatnya Nabi finafli ing dalam sholat sunnah qaidan hale berdiri,
fi ajrihi ing dalem dapat pahalanya salat Nabi ketika berdiri, iku kasolatihi fil wukuf, seperti salatnya Nabi dalam keadaan wukuf. Walaya juzu, dan tidak boleh opo nidauhu, memanggil Nabi biismihi, dengan namanya, nggak boleh. Tuh, haram hukumnya. Tuh, manggil kanjeng Nabi kok arane bae, pedu cele bae, kayak manggil bature. Harus manggil dengan nama kehormatan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Sayyidal Mursalin. Itu nama-nama kebesaran, nama-nama penghormatan. Harus kita manggilnya, nggak boleh manggil namanya. Wa u'tiya, dan Nabi diberi jawami'al kalim. Nabi itu diberi keistimewaan mampu memahami semua bahasa. Aslinya tuh seperti itu. Kanjeng Nabi itu diberi keistimewaan mampu memahami semua bahasa sekalipun tanpa belajar, termasuk bahasa binatang. Wong beliau diutus sakolain, alam jin, alam manusia, jangankan bahasa binatang, bahasa jamadat, bebatuan aja itu bisa berkomunikasi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu keistimewaannya beliau, diberi jawami'ul kalim, semua bahasa. Tidak ada yang tidak bisa dipahami, semua bisa dipahami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faslun, iklam, perlu diketahui, anallaha ta'ala ikut harama, Allah mengharamkan adzan nabi, ngino kanjeng Nabi, merendahkan Nabi, meremehkan Nabi, fil Quran, diabadikan dalam Al-Quran. Wala'ana, dan Allah melaknat, mu'ziyahu, ing orang yang menyakiti Nabi, merendahkan Nabi, mencemoohkan Nabi. Haram hukumnya menghina Nabi. Wajtama'at, dan sepakat sepoal ummatu, para ulama sepakat ala qotli mungtakisihi, ini ya, nggak ada baknya itu. Ulama sepakat menghukumi qotlu, hukum pancung bagi orang yang merendahkan Nabi, garis miring, bahwa Nabi memiliki sifat-sifat yang kurang. Itu sepakat orang itu dihukum pancung. Tuh. Kanjeng Nabi kok dikatakan punya sifat yang kurang, itu orang itu layak dihukum pancung. Wasabihi, dan orang yang mencaci maki Nabi, minal muslimin, dari kaum muslimin, tasrihan, baik itu secara terang-terangan, karena onopo ida atau syab, atau ta'ridon, atau dengan cara sindiran. Waduh, ini gawat nih. Wa amma ma huwa, adapun hal-hal huwa kang utaima iku hakkuhu, hakke Nabi, sabun au naksun, intinya cemoohan atau menyematkan kekurangan pada Nabi, itu berkonsekuensi dihukum pancung. Itu maksudnya wa amma huwa hakkuhu sabun au naksun. Tuh. Sementara kita tahu Nabi tidak punya kekurangan. Tuh. Kok dianggap kurang? Nah, ini jelas menghina Nabi. Fa'lam, perlu diketahui, annaman sabbahu, bahwa orang yang mencaci maki Nabi, au abahu, atau
Aba itu ya mencelalah, mencelahu ing nabi sapa wong. Au alhaqa bihi nakson, atau dia menisbatkan bihi kepada nabi nakson ing sifat yang kurang, baik fi khalqihi, cacat dalam fisiknya barangkali, au khuluqihi, atau cacat dalam mentalnya. Orang yang menghina nabi kurang atau cacat fisiknya atau kurang mentalnya, itu juga termasuk min jumlati syab, mencaci maki. Atau bahkan audinihi, atau mengatakan nabi agamanya kurang. Au khoslatin min khisolihi, atau menghina karakter dari beberapa karakter nabi dengan hinaan nabi karakternya umpama jelek. Nah, itu juga merupakan penghinaan. Nah, nanti konsekuensinya bisa kena hukum pancung. Au nasabahu, au nasabihi ding. Au nasabihi, atau bahkan menghina, mencemoohkan nasabnya nabi. Au irdin bihi, atau menghina, mencaci maki kehormatannya nabi. Au syabhi bisyai'in, atau menyamakan nabi dengan apa saja tapi ala toriki syabbi, dengan cara tujuannya menjatuhkan harga diri nabi, meremehkan kondisi nabi, keadaan nabi atau derajat nabi, itu juga termasuk syab. Awil izro, atau ngino-ngino, ngenyek, menghina alaihi kepada nabi. Awit tasgir, atau menganggap remeh, ngecilaken. Tasgir itu nyilikaken, ngecilaken, meremehkanlah bahasanya. Bilisanihi, dengan omongannya. Fahuwa, maka orang tersebut, yang semuanya itu adalah syabun, orang itu mencaci maki lahu kepada nabi. Lawasyabuhu, utawi orang yang mencaci maki nabi, hukumnya iku yuktal, dipancung, hukum mati. Ini kini undang-undang hukum syariat Islam seperti itu. Wakada, begitu juga tuh, hakama min ghairihi bima jaro minal ibtila, menghukumi, orang itu menghukumi min ghairihi, dari selain nabi, bima jaro minal ibtila, dengan apa-apa yang berlaku dari cobaan, wal mihna, dan ujian alai kepada nabi. Artinya apa? Orang menyamakan nabi itu cobaannya dan ujiannya sama dengan orang biasa. Padahal kita tahu hadisnya asyaddul bala al anbiya. Kok dipadahkan kanjeng nabi guys podo menungsane yo, cobaannya ya podo. Nggak boleh. Itu aja nggak boleh, sebab hadisnya asyaddul bala al anbiya summal aulia summal amsal summal amsal. Seperti itu. Makanya nggak boleh menyamakan secara hukum aja bahwa nabi dapat ujian sama dengan orang biasa, itu nggak boleh. Au ghamdi au ghamdihi, atau samarnya sesuatu, biba'dil awarid al basyariyah, atau nabi punya sifat yang tersembunyi dari sebagian hal-hal yang muncul dari basyariahnya, al jaizah, yang diperbolehkan alaihi kepada nabi. Artinya apa? Orang itu menganggap bahwa nabi juga punya sisi manusia, yang sama seperti kita, tapi dengan tujuan meremehkan. Awas loh, ada unsur meremehkan. Kalau nggak ada unsur meremehkan ya tidak. Ini sih ada unsur
meremehkan. Padahal ya itu jaiz-jaiz saja. Ya artinya ya, Nabi juga punya sifat basyariah. Tapi kalau kita mengatakan kebasyariahan kepada beliau tapi dengan tujuan ihana, dengan tujuan izdiro, meremehkan, merendahkan, nah itu nanti punya konsekuensi yang sangat luar biasa. Wahada utawi ketentuan ini kulluhu semuanya iku bi ijma'in minal ulama. Itu semua sudah disepakati oleh para sahabat, oleh para ulama, min ladun sahabat, dari zaman sahabat ilal ana sampai zaman beliau Imam Ghazali. Dan seterusnya sampai yaumul kiamat. Disambungkan lagi sampai seterusnya sampai yaumul kiamat. Itu berlaku hukum itu. Qala dawusopo Ibnul Mungdir rahimahullah ta'ala. Ajma'a awamu ahlil ilm. Sepakat orang awamnya ahlul ilmi, sepakat ala anaman bahwasanya sesungguhnya orang sabba kang misuh-misuh atau mencaci maki sopoman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yuktal, harus dihukum mati. Itu orang awam dari kalangan ahlul ilmi saja sepakat orang yang mencaci maki Rasulullah itu harus dihukum pancung. Wa mimman qala, termasuk dari kalangan ulama-ulama yang berpendapat orang yang menghina Rasulullah harus dihukum pancung, diantaranya Malikun, Imam Malik, Walais, Imam Lais, wa Ahmad, Imam Ahmad, wa Ishaq, Imam Ishaq, wa madhabus Syafi'i, dan madhabnya Imam Syafi'i. Wa huwa utawi madhab itu semua iku muqtado madhabi Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini adalah ketentuan atau aturan yang diberlakukan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi imam-imam tadi itu merujuk dengan fatwanya sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wa anhum, dan dari para a'immah tadi. Fala tuqbalu, bahkan tidak diterima opo taubatuhu, taubatnya orang yang mencaci maki Rasulullah, menghina Rasulullah, taubatnya tidak diterima. Ingdahaula, menurut ulama yang berpendapat di atas tadi, yang ala muqtado madhabi Abi Bakar Siddiq, itu tidak diterima taubatnya. Kenapa ada unsur tidak diterima taubatnya? Karena aslul akidah, aslut tauhid itu adalah percaya tasdiqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa haqiqatul kufri ingkaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek ono menungso boleh percaya Gusti Allah rada wajar. Angel gegulate, gini mboten. Tapi menungso kok boleh percaya ning Rasulullah sing jilekenek wis nyata, terang, jelas. Lah, itu yang menjadikan bahwasanya aslul kufri adalah ingkaru Rasulillah, ingkarun nubuwah, ingkarur risalah. Niku aslul kufrinya di situ. Makanya ketika dikejar, dosanya orang yang ingkar tauhid dengan dosanya orang yang ingkar nikmat itu lebih berbahaya dosanya orang yang ingkar nikmat. Kenapa? A'dhamun ni'ama, karena besar-besarnya nikmat yang paling besar di muka bumi ini adalah satu Rasul, diutusi poro utusan. Niku nikmat
sing paling gede, sing paling besar. Makanya Nabi juga disejajarkan. Nabi sendiri diberi aturan oleh Allah wajib mencintai umatnya. Seperti Allah mewajibkan dirinya, maksudnya menekankan dirinya untuk mencintai hambanya. Tapi cintanya hamba agar bisa diterima harus ada mahar yang dibayar. Harus ada syarat dan ketentuan yang harus ditempuh. Itu makanya hub Nabi itu merupakan iman, sebagian daripada iman, dan itu hukumnya wajib hub kepada Nabi. Kalau kepada selain Nabi ya sunnah, bukan wajib. Tapi kalau pada Nabi, pada Allah, hukumnya fardu ain. Kok fardu ain? Iya, hukumnya fardu ain. Jadi demen kanjeng Nabi itu hukumnya fardu ain. Berarti kewajiban kita itu wajib mencintai. Supaya cintanya diterima, maharnya 3 tadi. Diulangi maneng. Sing nomor 1 taubat. Sing nomor 2 sabar. Sing nomor 3 zuhud. Niku mahare demen Gusti Allah atau demen kanjeng Nabi. Supaya tidak jadi muhibbin palsu. Supaya tidak jadi khianatul muhibbin. Supaya tidak jadi kadzabul muridin, supaya tidak jadi fiskul arifin. Ini karena bencana besar dari 3 faktor tadi. 1 fiskul arifin, 2 khianatul muhibbin, yang nomor 3 kadzabul muridin. Tuh. Terus wabimislihi, dan seperti dengan madhab muqtado madhabi Abi Bakar Siddiq, Abu Hanifah juga sama berpendapat seperti itu. Yuktal wa ashabuhu, dan santri-santrinya Imam Abu Hanifah, wasauri, dan Imam Sufyan Sauri, Imam Sauri, wa ahlul Kufah, dan semua ulama Kufah, wal Auza'i, termasuk Imam Auza'i, fil Muslim, dalam kitab Muslim. Lakinnahum qalu, akan tetapi Abu Hanifah dan santri-santrinya serta Imam Sauri dan ahli Kufah, ia berpendapat kalau orang itu mencaci maki Rasulullah, kalau selain pendapat yang di atas ya, itu hukumnya riddatun, murtad, tapi tidak dibunuh. Tapi pendapat yang pertama kan dihukum pancung, dibunuh. Tapi pendapat yang kedua berarti Abi Hanifah dan santri-santrinya serta ahli Kufah, Imam Auza'i, itu berpendapat murtad. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku a'lamu, dat kang lebih mengerti atas semuanya. Al-babu sabi asaro fi ma'rifatil khawatir wa aksamiha, wallahu a'lam bissawab. Ya.